Bab 704/704. Satu tombak mengikuti yang lain. Kekuatan Zhao Chenggan tampaknya tidak pernah habis. Jika Ye Yuan berada dalam kondisi puncaknya, secara alami tidak ada salahnya bertarung dengannya. Tapi situasi semacam ini sekarang sudah membuatnya menumpuk cedera di atas cedera. Haha, Ye Yuan, mengapa kamu semakin lemah dan semakin lemah? Aku menganggapmu sebagai musuh seumur hidup. Penampilanmu sangat mengecewakanku. Zhao Chenggan berkata dengan angkuh. Berantakan 5 hingga 6 kali berturut-turut, tubuh Ye Yuan sudah mencapai batasnya. Memang benar bahwa tubuh fisik ras naga itu kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat, itu harus memiliki batas juga. Selanjutnya, ranah kultivasi Ye Yuan tidak dianggap tinggi. Itu terlalu jauh dari tingkat kematian dan tidak bisa binasa. Kedua orang itu bertarung dari darat ke udara. Setiap dampak akan membuat seluruh modal bergetar. Kedua orang ini, kekuatan ofensif mereka terlalu serius. Tuan, situasinya tidak baik. Jika ini terus berlanjut, saudara muda cilik akan kalah. Si Haoran masih memanggil adik kecil Ye Yuan karena kebiasaan. Cedera Star Abyss belum sembuh saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, pertarungan tingkat ini, sama sekali bukan kemampuan kita untuk terlibat. Sekarang setelah sampai pada ini, kita hanya bisa berharap bahwa Ye Yuan dapat memiliki langkah ajaib untuk menang. Si Haoran tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Ia tanpa batas tingkat realem pertempuran besar, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung sama sekali. Jika dia mendekat, gempa susulan dari pertempuran dua orang itu bisa langsung membunuhnya. Si Haoran menatap adik lelaki juniornya yang jatuh berulang kali di udara, menanti keajaiban terjadi di dalam hatinya dengan cemas. Ledakan, bentrokan lain. Ye Yuan langsung terlempar mundur 10.000 kaki jauhnya, darah segar menyembur keluar dengan gila-gilaan. Tes-tes, Ye Yuan, bukankah kamu dikenal sebagai jenius tak tertandingi yang sulit ditemui dalam 10.000 tahun? Mengapa kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Aku menjadi seperti ini hari ini semua demi memiliki pertikaian denganmu sekali lagi. Tidak bisakah kau mengeluarkan sedikit keterampilan khusus dan biarkan aku menyaksikan kekuatan dan wibawa seorang jenius yang tak tertandingi? Zhao Chenggan berkata dengan ekspresi puas diri. Ye Yuan menyeka darah segar di sudut mulutnya dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Zhao Chenggan, kamu sama tidak berharga seperti orang tua kamu. Bahkan jika kamu telah jatuh ke dalam kebobrokan dan secara paksa meningkatkan kekuatanmu, kamu, kembali tikus yang penakut juga. Petik 2. Saat Zhao Chenggan mendengar ini, seluruh orangnya tiba-tiba menjadi marah dan berkata, jangan menempatkan saya dalam kategori yang sama dengan orang itu. Di depan saya, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, begitukah? Kamu terus saja dan satu tentang bagaimana aku adalah musuhmu seumur hidup. Tapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk melakukan pertempuran frontal. Bukankah begitu? Anda masih memiliki rasa takut terhadap saya di hati Anda. Sepertinya pertempuran itu terakhir kali masih meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati Anda. Petik 2. Ye Yuan jelas membuat Zhao Chenggan kehilangan ketenangannya. Kamu tutup mulut untukku. Aku pembangkit tenaga realem tanpa batas yang tinggi dan perkasa. Dari mana rasa takut di hatiku? Apakah kamu mencoba menggunakan kata-kata untuk mengacaukan pikiranku, dan mencari kesempatan untuk mengeksploitasi? Haha, mimpi di. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, hanya musuh yang dikalahkan. Mengapa saya perlu mengganggu pikiran Anda? Berada di alam tanpa batas membiarkan Anda menemukan semacam perasaan ilusi kepuasan. Benar-benar bodoh. Orang seperti Anda sama sekali tidak dapat memahami apa yang disebut kekuatan asli. Namun, sepertinya iblis mental Anda tertanam dalam-dalam dan Anda sudah tidak mampu melampaui kesengsaraan kenaikan yang sudah terjadi. Petik 2. Aku memintamu untuk tutup mulut, tidakkah kamu mendengar? Setelah aku membunuhmu, aku akan dapat melampaui kesengsaraan kenaikan sama sekali. Hanya orang-orang seperti kamu yang juga ingin menghentikan jalan kenaikanku. Zhao Chenggan tiba-tiba menjadi mengamuk. Pikiran Ye Yuan bergerak, pedang Suanying muncul di tangannya. Tiba-tiba, ada pergantian peristiwa. Ye Yuan memegang pedang Suanying, memandang Zhao Chenggan dari kejauhan dan berkata, Zhao Chenggan, sebelum kamu mati, aku akan memberimu pelajaran. Menjadi anjing, kamu selamanya tidak akan bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Hari ini, aku akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut pembangkit tenaga listrik asli. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan melambaikan longsword. Aura mengaduk dan agung menyebar.
Badai tiba-tiba mulai mengamuk di ibu kota yang awalnya tenang dan damai. Di atas cakrawala, tidak tahu dari mana awan gelap itu berasal, itu benar-benar menghapuskan langit dan mengaburkan matahari. Niat pedang di tubuh Ye Yuan melonjak ke langit. Seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi perwujudan langit dan bumi. Dan dalam bentangan langit dan bumi ini, ada niat pedang tak berwujud berkeliaran di mana-mana. Sungguh aura yang kuat. Ini, apakah maksud pedang ini? Bagaimana niat pedang seseorang bisa sekuat itu? Tingkat niat pedang ini mungkin sudah jauh melebihi niat sebenarnya, kan? Mengapa saya merasa bahwa apa yang dihadapi Zhao Chenggan adalah seluruh dunia niat pedang? Titik. Ya, ini adalah raja sejati, ini sama sekali berbeda dari perasaan yang diberikan Zhao Chenggan kepada orang-orang. Langkah pedang Ye Yuan belum dirilis, tapi itu sudah membuat dunia berubah warna karenanya. Seniman bela diri dunia Fierce Gale benar-benar dibawa olehnya. Kekuatan Ye Yuan mungkin membuat orang melahirkan perasaan tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat dari dunia. Tapi Ye Yuan sekarang menjadi inkarnasi seluruh dunia. Ketika Zhao Chenggan melihat adegan ini, raut mukanya tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kekuatan yang tersisa untuk melakukan teknik bela diri yang mengerikan. Meskipun langkah ini belum dirilis, tanpa perlu berpikir, orang juga akan tahu bahwa ini pasti akan menjadi pukulan yang menghancurkan bumi. Zhao Chenggan menggertakkan giginya sampai terdengar bunyi gerindra. Dengan suara dingin, dia berkata, dia yang menyerang lebih dulu menang, dia yang menyerang terlambat gagal. Kelemahan terbesar dari langkah ini adalah bahwa waktu untuk melepaskannya terlalu lama. Mencari tahu tautan ini, Zhao Chenggan tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan Sangwin segera meletus. Darah mengepul ke langit, tombak tiranisme mutlak. Saat ini, Zhao Chenggan tampaknya menjadi penjelmaan dari iblis. Ki berdarah yang melonjak ke langit semuanya berkumpul di ujung tombak. Dia tahu bahwa kekuatan optimis sama sekali tidak berguna bagi Ye Yuan. Karenanya, dia langsung menggunakannya untuk memperkuat teknik bela dirinya. Dan langkah ini, itu juga serangan paling kuat yang bisa dilepaskannya sekarang. Jika itu di masa normal, langkahnya ini benar-benar akan menggoncangkan bumi. Tetapi pada saat ini, di depan Ye Yuan, itu seperti badut yang pamer. Aura Zhao Chenggan hanya tidak bisa mengguncang Ye Yuan sedikitpun. Tapi Zhao Chenggan tidak peduli sama sekali. Dia ingin membunuh Ye Yuan sebelum Ye Yuan melepaskan langkah ini. Tombak melepaskan, membawa aura yang maju dengan semangat gigih. Area yang dilaluinya, ruang terfragmentasi inci demi inci. Pergi ke neraka. Zhao Chenggan tampaknya telah menyatu menjadi satu tubuh dengan tombak berat. Kekuatan tombak yang satu ini tidak bisa diremehkan. Dia tampaknya berteleportasi, tiba langsung di tempat lebih dari 100 kaki di depan Ye Yuan. Namun demikian, jarak ini juga batasnya. ARGHHH. Zhao Chenggan meraung di bagian atas suaranya, memusatkan semua energi esensi dan kekuatan optimis di tubuhnya semua ke ujung tombak. Namun, ujung tombaknya sebenarnya tidak lagi bisa maju bahkan 1 inci pun. Jari-jari 100 kaki di sekitar Ye Yuan benar-benar seperti penghalang diaktifkan. Tidak peduli seberapa transenden sarana Anda juga tidak dapat menembus penghalang ini. Saat itu, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Melihat dengan menyedihkan pada Zhao Chenggan yang memberikan segalanya, dia berkata dengan acuh tak acuh, satu pedang menghancurkan langit dan bumi, seseorang berpikir mengguncang cakrawala. Azure Deeper Floating Zero Sword, Rending, the Sky. Satu pedang keluar, seluruh dunia terdiam. Bab 705. Tidak ada penggunaan energi esensi yang mewah, tidak ada tindakan mencolok. Apa itu? Hanyalah pedang sederhana dan tanpa hiasan. Apa yang ada? Hanya niat pedang yang diringkas hingga batasnya. Tombak berat di tangan Zhao Chenggan adalah senjata level artefak mendalam kelas menengah. Bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Namun, saat Ye Yuan melepaskan pedangnya, itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian langsung dari ujung tombak. Puci. Tempat di mana Zhao Chenggan berada sudah tidak memiliki sosoknya. Tempat dia berdiri, ruang di daerah itu memiliki celah spasial yang besar terpotong. Retak spasial ini panjangnya 1000 kaki. Apa yang menciptakan celah spasial ini secara alami adalah pedang milik Ye Yuan. Dan seluruh orang Zhao Chenggan sudah dimakamkan terlupakan oleh niat pedang Ye Yuan. Retak spasial yang sangat besar ini tampaknya memiliki sobek membuka oleh seseorang di udara. Di dalamnya dipenuhi aliran turbulens spasial yang hebat. Tombak panjang Zhao Chenggan dimakan oleh aliran spasial yang bergejolak secara langsung.
Seolah-olah aliran turbulen spasial yang kejam itu ingin menelan semua lingkungan, menghisap benda-benda di sekitarnya menuju kegelapan yang tak terbatas. Ye Yuan hanya 100 kaki jauhnya dari celah spasial itu. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan hisap aliran turbulen spasial itu, dia benar-benar tidak tergerak seperti pohon pinus. Kemampuan pemulihan ruang itu sangat tangguh. Segera, gouge besar sepanjang 1000 kaki itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa lusin napas, retakan spasial benar-benar selesai pulih. Semuanya kembali ke ketenangan. Dan di dunia ini, tidak ada lagi Zhao Chenggan orang ini. Seluruh ibu kota tampaknya menjadi kota kosong saat ini. Mulai dari sekarang, tidak ada sedikit pun suara. Kejutan yang diberikan pedang yang satu ini pada mereka sangat kuat. Sedemikian rupa sehingga setelah semuanya lenyap ke udara tipis, mereka semua masih belum sadar kembali. Pedang yang satu ini memberi mereka kenangan abadi tentang Aftertaste. Niat pedang semacam ini yang melampaui dunia kecil bukanlah yang semua orang punya kesempatan untuk melihatnya. Setelah ini, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri di Fierce Gale World yang mencapai Dao karena ini, kekuatan mereka meningkat pesat. Kaisar Keangin, yang mulia. Tidak tahu berapa lama berlalu, akhirnya, ada seseorang yang kembali ke akal sehatnya. Dan reaksi pertamanya adalah sujud kepada Ye Yuan. Dengan satu orang memimpin, ada yang lain setuju. Mereka semua membungkuk satu demi satu dan benar-benar ingin membiarkan Ye Yuan menjadi kaisar angin mereka. Ye Yuan menyingkirkan pedang dan berdiri di sana, menghadap ke semua kehidupan. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dia memiliki sikap seorang raja. Aku tidak akan menjadi kaisar anginmu. Kalian semua tidak perlu kaisar angin. Seniman bela diri yang percaya pada orang lain, tidak akan pernah menjadi pembangkit tenaga listrik. Iman seorang seniman bela diri hanya bisa menjadi hati mereka sendiri, sebuah hati yang condong ke arah Dao. Petik 2. Runtuhkan ibu kota tengah, ibu kota ini adalah sangkar seniman bela diri Fierce Gale Worldmu. Hancurkan dan kalian akan menemukan dunia lain. Kondisi hidup Fierce Gale World memang tidak bisa dibandingkan dengan dunia tanpa akhir. Namun, angin kencang yang mengamuk itu sebenarnya tempat yang luar biasa untuk budidaya. Selama hati seseorang yang condong ke arah Dao tegas, suatu hari, kamu pasti akan bisa menghancurkan kehampaan dan naik ke alam surgawi. Suara lemah Ye Yuan bergema di seluruh udara ibu kota, mencerahkan yang kelam. Pernyataan Ye Yuan adalah konsep yang sepenuhnya baru bagi seniman bela diri dunia Fierce Gale. Tidak tahu sejak kapan, mereka sudah terbiasa diperintah oleh Kaisar Angin. Kaisar Angin tua meninggal, tentu saja perlu ada Kaisar Angin baru untuk menggantikan tahta. Zhao Chenggan menjadi pembangkit tenaga realem tanpa batas. Meskipun dia tidak menikmati dukungan rakyat, jika tidak ada keberadaan Ye Yuan, mereka masih akan memanggilnya sebagai raja dan melanjutkan hidup. Ye Yuan membunuh Zhao Tianyin, ayah dan anak. Dia adalah orang terkuat di dunia Fierce Gale. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa ia harus menjadi kaisar angin berikutnya. Pertarungan hari ini, karakter Ye Yuan jelas untuk dilihat semua orang. Tidak ada yang lebih baik dari orang seperti itu menjadi kaisar angin. Tapi sekarang, Ye Yuan menunjukkan jalan baru bagi mereka. Sebenarnya, sejak setelah diperintah oleh Kaisar Angin, sangat sedikit orang di dunia Fierce Gale yang dapat naik. Ini beberapa ribu tahun, hanya Li Daohang orang ini muncul. Itu masih mendobrak penghalang dan naik dengan kekuatan alchemy Dao. Dengan Kaisar Angin, gunung besar yang membentang di depan, apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka lebih dari menyerahkan diri pada aturan, dan bukan kenaikan. Baiklah, itu saja yang kumiliki. Semuanya, berhati-hatilah. Selesai berbicara, Ye Yuan segera menghilang di depan semua orang. Di aula besar Gunung Qixia, Ye Yuan duduk di kursi kehormatan tertinggi, sementara Star Abyss membawa kelompok murid dan duduk di kursi yang lebih rendah. Saudara muda cilik, kamu. Magang senior, Brother Tangzi juga biasa memanggilnya sebagai adik lelaki juniornya dan tidak dapat memperbaikinya untuk sesaat juga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia segera merasa itu tidak benar dan buru-buru menutup mulutnya dan tidak berbicara. Tekanan yang diberikan Ye Yuan saat ini terlalu serius. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, "Saudara senior, tidak perlu dicadangkan. Kalian adalah saudara senior Ye Yuan di masa lalu. Di masa depan, Anda juga akan menjadi saudara senior saya. Saudara senior, panggil saja saya sebagai adik laki-laki junior Anda, dan itu akan berhasil." Petik 2. Seperti yang kukatakan, adik junior kecil bukan tipe orang seperti itu.
Tapi kalian semua tidak mau mendengarkan. Oh, benar, adik junior muda, pedang terakhirmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Aku masih memiliki sisa-sisa ketakutan dalam hatiku ketika mengingatnya sekarang. Pedang yang satu itu, seharusnya jauh melampaui niat yang sebenarnya, kan? Petik 2. Tang Zi memiliki penampilan yang khawatir. Jelas, dia benar-benar ketakutan karenanya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, niat benar di atas adalah niat tertinggi-tertinggi. Pedang itu benar-benar dilepaskan dengan niat sejati tertinggi. Untuk waktu yang lama, meskipun Ye Yuan telah menggunakan niat benar yang menyengat dan melingkar surgawi yang menghancurkan Palem selama ini, dia tidak meletakkan pemahamannya terhadap niat pedang bahkan untuk sesaat. Azure di Perfloating Zero Sword-nya sudah mendekati pencapaian besar. Karena itu, pemahamannya semakin lambat. Meski begitu, Ye Yuan masih memahami bentuk terkuatnya untuk tanggal ini setelah menerobos ke alam Traversing Divine, Rending the Sky. Hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk melakukan langkah ini terlalu lama. Ditambah lagi, Zhao Tianyin mengancam dengan suami dan istri Ye Hang. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan langkah ini sama sekali. Sebenarnya, sebelum Ye Yuan datang, dia tidak berpikir bahwa dia akan menggunakan langkah ini juga. Ini adalah teknik bela diri kartu truf terakhirnya saat ini. Kecuali tidak ada alternatif lain, dia benar-benar tidak akan menggunakannya. Tapi tidak ada yang bisa berpikir bahwa Zhao Chenggan saat ini akan benar-benar kuat. Hanya berdasarkan pada tombak terakhirnya, bahkan jika Ye Yuan menggunakan peringkat roh Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, itu juga tidak mungkin menjadi lawannya. Sebaliknya, niat sejati tertinggi istilah ini, masih pertama kalinya semua orang mendengarnya. Mereka tidak bisa tidak bertanya tentang hal itu dari Ye Yuan dengan sangat ingin tahu. Menuju kelompok saudara senior ini, Ye Yuan juga berhubungan akrab. Dia secara alami tidak menahan banyak dari mereka juga. Ketika mereka memahami betapa sulitnya untuk memahami maksud sejati tertinggi, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan menjadi sangat aneh. Ye Yuan sudah lama terbiasa dengan mata seperti ini. Dia hanya tersenyum tipis dan tidak keberatan. Ketika Ye Yuan selesai berurusan dengan kelompok saudara senior, Star Abyss membuat mereka mundur. Hanya ada dua dari mereka yang tersisa di aula besar. Beberapa kata sulit diucapkan di depan wajah mereka. Star Abyss, sepertinya kultivasi Anda baru-baru ini membuahkan hasil dan sudah menerobos ke alchemy sovereign tahap akhir, kata Ye Yuan dengan Star Abyss sambil tersenyum. Star Abyss berkeringat deras. Dia hanya menerobos batas kecil, tapi Ye Yuan sudah melewati beberapa bidang budidaya utama. Dia bahkan menghabisi alam tanpa batas Zhao Chenggan dengan satu pedang. Semua ini masih membuatnya merasa bahwa ia sedang bermimpi. Bab 706-706. Di keluarga kerajaan ibu kota, bayangan hitam hantu berdiri di kedalaman kehampaan yang gelap. Kisangwin yang tebal menyebar di sekelilingnya, memberi orang sensasi yang sangat aneh. Meskipun kekuatan optimis di tubuh Zhao Chenggan tebal, dibandingkan dengan ini, itu memucat dibandingkan. Kisangwin semua mengalir keluar dari satu labu kecil demi satu, menyatu ke tangan bayangan hitam itu. Melihat dari dekat, tangan bayangan hitam itu benar-benar memegang manik-manik yang jelas. Dan manik itu, karena sejumlah besar kekuatan Sangwin datang bersama-sama, secara bertahap menjadi warna merah gelap. Setelah beberapa lama, manik itu menjadi manik darah. Sementara kekuatan optimis di dalam masing-masing botol kecil itu sudah diserap bersih. Botol-botol kecil itu persis seperti yang Ye Yuan lihat di luar Crimson Light City. Hanya saja labu kecil di sekitar bayangan gelap memiliki 10.000 penuh. Bisa dilihat berapa banyak kekuatan Sangwin disimpan di dalam. JJ, Bad Blood Soul akhirnya disempurnakan dengan sukses. Untuk memperbaiki Bad Blood Soul yang satu ini, itu benar-benar merepotkan. Bayangan hitam itu memandangi manik-manik berwarna darah di tangannya dan berkata dengan tawa yang aneh. Itu ayah dan anak Zhao Tianyin, benar-benar dua orang bodoh. Untuk bahkan tidak mampu mengelola masalah kecil ini dengan baik. Tapi bocah itu memang memiliki beberapa keterampilan. Pada usia muda, dia benar-benar dapat memahami niat sejati tertinggi untuk batas seperti itu. Kebanyakan mungkin, itu juga milik puncak di alam surgawi, kan? Ini memalukan bahwa beberapa orang tua itu mengawasi terlalu dekat. Aku hanya bisa memiliki klon turun. Kalau tidak, aku pasti akan menghapus bocah itu dulu. Tetapi dengan kekuatan guru, bahkan jika bocah ini lebih menantang dari surga, tidak mungkin menjadi lawannya juga. Biarkan saja dia hidup beberapa tahun lalu. Tunggu sampai masalah besar guru berhasil, maka datang untuk menghilangkan bocah ini tidak akan jangan terlambat juga. Petik 2.
Bayangan hitam jelas tahu semua yang terjadi di ibu kota pusat seperti telapak tangannya sendiri. Hanya saja terbatas pada keadaan tertentu, dia tidak dapat mengambil tindakan, dan membiarkan ayah dan anak Zhao Tianyin mengambil tindakan. Kecuali, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat hebat. Kekuatan pedang terakhir itu, bahkan dia sangat mengaguminya. Itu benar-benar konsep yang luar biasa, itu tidak terkait dengan dunia kultivasi. Mereka yang mampu mencapai ini dapat dihitung dengan jari seseorang di alam surgawi juga. Yang paling penting adalah bahwa Ye Yuan masih asli. Untuk dapat mencapai titik ini bahkan lebih terpuji dari keahliannya yang luar biasa. Lupakan saja, membawa Manik Blood Soul kembali untuk melaporkan penyelesaian tugas adalah masalah yang mendesak. Urusan bocah itu, sisihkan saja untuk dipikirkan di masa depan. Selesai berbicara, sosok bayangan hitam itu bergerak, segera bergabung ke dalam kegelapan. Di dalam aula besar Gunung Qixia, Star Abyss berkeringat deras. Senior pasti bercanda. Kalau bukan karena bimbingan senior, prestasi Star Abyss di kehidupan ini mungkin akan berakhir di sini juga, kata Star Abyss dengan ragu. Ketika Ye Yuan tinggal di Gunung Qixia, dia memang memberi petunjuk Star Abyss beberapa kali. Meskipun jumlah kali tidak banyak, Star Abyss telah mendapatkan banyak manfaat. Untuk Star Abyss untuk dapat mencapai tingkat kedaulatan tingkat menengah di bawah lingkungan seperti Fierce Gale World, ia sendiri adalah tokoh puncak dunia ini. Dengan kemampuan pemahamannya ditambah petunjuk Ye Yuan yang berasal dari posisi strategis yang menguntungkan, menerobos jelas juga sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bakatmu tidak buruk. Tapi itu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Li Daohang. Tapi dengan aku di sekitar, kesulitan apa yang ada padamu melebihi Li Daohang di masa depan. Bintang Abyss berkeringat deras dan buru-buru berkata, Tuan, dia sangat berbakat. Bagaimana mungkin junior berani memiliki harapan yang luar biasa untuk melampaui diri manula? Ye Yuan berkata dengan jijik, omong kosong. Sangat berbakat. Bakatnya juga hanya biasa ketika ditempatkan di alam surgawi. Hanya menempatkan kepura-puraan di depan kalian semua. Lupakan saja, jangan bicara tentang dia lagi. Hari itu, aku berjanji kepada Anda untuk membantu Anda memperbaiki pil Soul Melt. Apakah obat roh disiapkan? Petik 2. Seluruh tubuh Star Abyss gemetar ketika dia mendengar itu dan berkata dengan gelisah, obat-obatan roh sudah dipersiapkan sejak lama. Kapan senior akan mulai bekerja untuk memperbaiki pil? The Soul Melt Pill adalah obat surgawi transenden untuk Star Abyss. Apakah dia bisa menerobos ke realem alkimia Ancestor akan sampai ke pil Soul Melt? Hanya saja jika Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, Star Abyss juga tidak berani bertanya. Ye Yuan saat ini tidak lagi nakal pada kemurahannya saat itu. Dia sudah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang asli. Sekarang, Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, Star Abyss secara alami di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar itu, kapan saja bekerja. Saat ini juga, cukup perintahkan orang untuk mengirimkan obat-obatan roh yang akan dilakukan. Star Abyss tertegun, di sini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tepat di sini. Kamu hanya peduli tentang mengirim obat-obatan roh akan dilakukan. Tidak perlu repot tentang hal-hal lain. Petik 2, petik 2. Star Abyss tidak berdaya dan hanya bisa memerintahkan orang untuk mengirimkan obat-obatan roh yang disiapkan sebelumnya. Ye Yuan juga tidak menghindari, menyempurnakan menyelesaikan Soul Melt Pill di depan Star Abyss. Dari awal hingga akhir, tidak menghabiskan banyak waktu juga. Penyempurnaan pil selesai, Star Abyss di samping sudah lama terpesona dari menonton. Saat itu ketika Ye Yuan membantu keluarga Xiao bertarung dalam alkimia, apa yang disulingnya masih hanya pil obat kuaso tier 4. Itu mengesankan, tetapi dibandingkan dengan pil obat tier 5, perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun, Ye Yuan memperbaiki pil obat tingkat 5 tingkat tinggi di depannya sekarang. Ini benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Apakah ini kekuatan seorang kaisar alkimia? Star Abyss bergumam pada dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, berhenti menebak-nebak sendiri. Batas alchemy Emperor sama sekali tidak seperti yang Anda bayangkan sekarang. Penyempurnaan sekarang hanyalah puncak gunung es dari alkimia. Kekuatan kaisar. Petik 2. Star Abyss kembali sadar, wajahnya mau tak mau terlihat malu. Batasnya dari alchemy Emperor memiliki beberapa batasan besar yang berbeda. Kata-kata Ye Yuan ini sudah mempertimbangkan wajahnya. Kekuatan alam alkimia kaisar,
dia tidak punya cara membayangkan sama sekali. Tapi ketika dia melihat pil Soul Melt yang diserahkan Ye Yuan, dia kehilangan ketenangan sekali lagi. Nilai transenden. Tangan Star Abyss gemetar, dan ia hampir menjatuhkan pil obat di lantai. Pil Soul Melt yang transenden benar-benar dapat memastikan dia menerobos ke alam leluhur alkimia. Penyempurnaan kasual Ye Yuan ini praktis menjamin kenaikannya menjadi alchemy ancestor. Kekuatan semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Obat-obatan roh yang kamu persiapkan masih relatif berlimpah, jadi aku memperbaiki 2 lagi. Di masa depan, setelah kamu naik ke alam surgawi, berikan 2 pil Soul Melt Transcendent ke si Haoran semuanya. Ye, kata Yuan dengan dingin. Star Abyss masih sedikit lebih berhati-hati ketika melakukan sesuatu. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan tidak terduga, pil pemurnian selalu memiliki masalah persentase kesalahan. Karena itu, ketika dia membuat orang bersiap, dia menyiapkan 2 set obat roh lagi. Hanya saja Star Abyss tidak pernah menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memasak semuanya dalam satu panci secara langsung. Selain itu, ia memperhalus 3 pil melek jiwa yang transenden. Terima kasih banyak kepada senior karena telah memberikan pil. Star Abyss berkata dengan hati penuh terima kasih. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, pada hari itu, jika bukan karena kalian, tuan dan murid, melindungi keselamatan saya mungkin telah dibunuh oleh Zhao Tianyin sejak lama. Hanya beberapa pil obat, itu tidak dianggap banyak bagi saya. Anggap saja sebagai balasan bagi Anda semua rahmat kepedulian. Terlebih lagi, Anda adalah murid Li Daohang. Anda juga dianggap sebagai murid keturunan saya. Petik 2. Star Abyss mengangguk dan sudah menjatuhkan dirinya di kaki Ye Yuan dengan kagum. Dia adalah sosok seperti puncak di dunia Fierce Gale. Tapi di depan Ye Yuan, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Sekarang ayah dan anak keluarga Zhao dipindahkan, aku ingin tahu apa rencana senior di masa depan. Star Abyss bertanya. Ye Yuan berkata, aku akan tinggal selama beberapa hari di ibu kota dan membimbing kalian, tuan dan murid, untuk pelatihan. Setelah beberapa hari, aku akan kembali ke dunia tanpa akhir dan bersiap untuk naik ke alam surgawi. Petik 2. Bab 707. Tuanku, Anda tidak bercanda, kan? Grand Yantrue Sekte kehabisan seluruh kekuatan sekte mereka sebelum nyaris tidak berhasil menyegel lorong dunia. Ning Yixian tidak bisa membantu menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan. Setengah bulan yang lalu, Ye Yuan secara mengejutkan kembali ke dunia tanpa akhir. Setelah itu, semua orang tahu pembangkit tenaga realem tanpa batas di dunia Fierce Gale sudah menyerah di bawah pedang Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, seluruh kota Wu Fang jatuh ke kegembiraan. Beberapa tahun ini, mereka hidup terlalu keras. Terutama setelah kota Wu Fang dilanggar, mereka bisa dikatakan hidup dalam penderitaan yang mengerikan. Termasuk Ning Yixian mereka semua, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi ini hampir mengalami tingkat kehancuran bencana. Bahkan dengan Ye Yuan membalikkan gelombang mengamuk sendirian dan merebut kembali dunia tanpa akhir, bahwa pembangkit tenaga listrik Boundless Realm yang tidak pernah menunjukkan wajahnya juga membawa tekanan psikologis yang luar biasa pada mereka. Namun, Ye Yuan mengandalkan kultivasi Divine Traversing Realm dan menebang pembangkit tenaga realem tanpa batas itu. Dia dengan paksa menghancurkan gunung besar ini dengan kekuatannya sendiri. Seberapa gagah pencapaian ini? Ye Yuan tidak memberikan banyak penjelasan. Apa yang dia bunuh bukan hanya satu pembangkit tenaga realem tanpa batas. Bahkan ada Zhao Chenggan yang bahkan lebih kuat dari Zhao Tianyin. Tapi ini tidak menghambat idola seniman bela diri dunia tak berujung terhadap Ye Yuan. Hal semacam ini tidak membutuhkan banyak propaganda. Itu menyebar ke seluruh dunia tanpa akhir dengan sangat cepat. Untuk beberapa waktu, status Ye Yuan di dunia tanpa akhir itu mirip dengan keilahian. Ning Yixian dan yang lainnya, sikap mereka terhadap Ye Yuan mengalami transformasi sekali lagi. Sejak Ye Yuan menyelamatkan mereka, mereka menyimpan perasaan hormat terhadap Ye Yuan. Tapi sekarang, mereka mengagumi Ye Yuan dari lubuk hati mereka, bahkan menyembah. Namun, Ning Yixian tidak berharap bahwa setelah selang waktu setengah bulan, Ye Yuan benar-benar memanggilnya tiba-tiba, mengatakan bahwa ia ingin menutup jalan kerajaan. Ini membuatnya takut. Bukannya dia tidak mempercayai kemampuan Ye Yuan. Tapi harga yang dikeluarkan Grand Yantrue Sek untuk menyegel lorong dunia terlalu serius. Jika itu dia mungkin juga tidak bisa melakukan semacam ini mengorbankan kepentingan seseorang demi hal lain. Master Sekte Grand Yan benar-benar raja yang mulia dari bakat besar dan visi yang berani. Apakah Ye Yuan juga harus mengeluarkan harga sebesar itu untuk menutup lorong dunia?
Apakah dia membutuhkan pembangkit tenaga listrik Real Traversing Realm Puncak untuk dikorbankan juga? Ini semua adalah hal yang diperhatikan Ning Yixian. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan kepanikan Ning Yixian. Dia mengangguk dan berkata, kamu mengirimkan pemberitahuan ke seluruh dunia tanpa akhir. Semua seniman bela diri Fierce Gale World harus kembali ke tanah air mereka dalam waktu sebulan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Selain itu, Six Extreme pengeluaran sales Grand Array sangat besar. Beberapa hari ini, Anda harus mengumpulkan cukup banyak kristal esensi tingkat tinggi untuk saya. Petik 2. Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan nada memerintah. Dia secara alami menyadari kekhawatiran Ning Yixian, tapi dia juga tidak akan menjelaskan. Melihat Ye Yuan mengatakannya dengan sungguh-sungguh, Ning Yixian tidak berani bertanya. Dia mengakui kata-kata Ye Yuan dan mundur. Sebulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan membawa pasukan ahli yang perkasa ke reruntuhan Grand Yan Trusek, Eternal Splendor Palace. Kalian membuat persiapan di luar. Aku akan segera kembali. Ye Yuan memberi perintah sederhana, lalu langsung menuju ke tingkat ketiga Eternal Splendor Palace. Formasi arai untuk memasuki level ketiga ini terlalu mendalam. Meskipun dunia Fierce Gale menduduki lorong ini untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat memecahkan metode untuk memasuki level ketiga sama sekali. Cahaya berkedip, Ye Yuan muncul di ruang Grand Yan sekali lagi. Wei tua, melihat Wei Xiao sekali lagi, Ye Yuan masih membungkuk padanya. Orang tua ini menjaga Grand Yan Space dengan pahit selama ribuan tahun, dia layak Ye Yuan menghormatinya. Kecuali, melihat Wei Xiao kali ini, tubuhnya menjadi lebih transparan, sepertinya sudah menghilang secara bertahap. Ketika Wei Xiao melihat bahwa seseorang benar-benar tiba di ruang Grand Yan lagi, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi kagum. Tapi melihat wajah yang akrab itu, ekspresi Wei Xiao menjadi menarik. Kamu benar-benar datang ke ruang Grand Yan lagi. Mungkinkah? Wei Xiao berkata dengan terkejut. Melalui pertukaran dengan Ye Yuan terakhir kali, Wei Xiao tahu bahwa Eternal Splendor Palace ini sudah direbut oleh Fierce Gale World. Tapi Ye Yuan muncul di sini sekarang, masalah itu jelas berubah menjadi lebih baik. Itu juga tidak mengherankan bahwa dia sangat bersemangat. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum ketika dia berkata, Old Wei menebak dengan benar. Dunia Fierce Gale telah dihalau oleh kita. Dunia tanpa akhir kita telah menduduki lorong dunia baru ini. Hahaha, itu hebat. Surga memberi hadiah bagi yang setia. Kami akhirnya masih menang. Mendengar berita yang dibawa Ye Yuan, Wei Xiao bersemangat. Saat dia berkata, air mata benar-benar mengalir di wajah Wei Xiao. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut ke arah pentahbisan Master Sekte Grand Yan Trusek di aula. Sekte Master, apakah kamu mendengar itu? Surga pada akhirnya tidak mengecewakan dunia tanpa akhir kita. Tidak terpikirkan bahwa anak-anak ini di generasi selanjutnya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mengalahkan dunia kecil kelas atas. Ketika dia berkata, Wei Xiao tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah. Memutar kepalanya tiba-tiba, dia bertanya pada Ye Yuan, Brat, kamu tidak berbohong padaku, kan? Dunia ganas Fierce memiliki pembangkit tenaga realem tanpa batas. Bagaimana kalian semua mungkin menang? Ye Yuan tersenyum ketika dia secara singkat menceritakan peristiwa 2 tahun ini, membuat Wei Xiao sangat terkejut. Kamu mengatakan bahwa kamu datang untuk menyegel lorong dunia. Wei Xiao berseru kaget. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Dunia Fierce Gale adalah dunia kecil tingkat tinggi pada akhirnya. Jika saya tidak menutup lorong dunia, sulit untuk memastikan bahwa Zhao Tianyin lain tidak akan muncul di Fierce Gale World lagi. Petik 2. Tapi kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa mencapainya? Wei Xiao jelas masih tidak percaya dengan kata-kata Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, yakinlah, Old Wei. Ye Yuan telah memahami sepenuhnya warisan sejati Grand Yan True Lord sejak keluar dari dalam buku-buku batu. Hanya 6 segel-segel ekstrim segar yang besar. Junior. Petik 2. Wei Xiao terdiam ketika dia mendengar, 6 segel-segel ekstrim segel yang sangat kecil. Jika itu sangat sedikit, apakah mereka perlu mengorbankan kekuatan seluruh sekte saat itu? Tapi kata-kata Ye Yuan masih memiliki beberapa kepercayaan. Lagi pula, ia juga menggunakan kecepatan yang tak terbayangkan untuk memahami formasi arai 3 volume saat itu. Selain itu, meskipun Ye Yuan mengatakannya sebagai cadangan, dia juga bisa melihat bahwa alasan mengapa dunia tanpa akhir mampu mengusir invasi dunia Fierce Gale pasti karena Ye Yuan mengerahkan upaya yang sangat besar di dalamnya. Setidaknya,
Kekuatan Ye Yuan saat ini kemungkinan tidak akan lebih lemah dari Sekte Master saat itu. Ye Yuan tersenyum tipis ketika melihat penampilan Wei Xiao masih belum berani percaya dan berkata, Wei tua, aku sudah memerintahkan orang untuk mengumpulkan beberapa bahan dan dapat memperbaiki tubuh untukmu. Meskipun itu tidak dapat membuatmu pulih kembali, kondisi puncakmu, melihat cahaya sekali lagi masih dapat dicapai. Jika Old Wei tidak percaya kata-kata Ye Yuan, kamu bisa keluar sendiri untuk melihatnya. Petik 2. Seluruh tubuh Wei Xiao tanpa sadar bergidik ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Dia menjaga di sini dengan getir selama beberapa ribu tahun dan tentu saja memiliki kerinduan yang mendalam terhadap dunia luar. Sekarang dia mendengar bahwa sebenarnya ada kesempatan untuk keluar, bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Namun, setelah agitasi, Wei Xiao menjadi tenang dengan sangat cepat. Dia memandang Ye Yuan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, wah, aku tahu kau punya niat baik. Tapi, aku masih tidak akan keluar. Sekarang dunia ganas yang ganas telah mundur dan kau juga ingin menyegel lorong dunia, misiku, juga dianggap selesai. Sebenarnya, aku sudah mati sejak lama. Sekarang setelah keinginanku telah terpenuhi, aku juga bisa pergi dan bertemu sekte guru mereka semua mengenakan senyum. Petik 2.